Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 127 sampai 128, di mana kita akan diperlihatkan kekalahan arsitek, dan kita juga akan diperlihatkan asal muasal kekuatan Hunter Xung yang sangat luar biasa. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai ceritanya versi Kampung Wibu. Cerita bermulai di saat wakil ketua Wajincul telah sampai di tempat di mana munculnya double dungeon berada. Ia pergi bersama para hunter lainnya. Saat telah sampai di sana, ia pun langsung disambut oleh penanggung jawab yang ada di sana. Ia bergumam dalam hatinya, "Aku telah membawa 7 hunter elit dari asosiasi hunter. Walaupun tidak begitu membantu, tapi setidaknya ini untuk berjaga-jaga." Namun tiba-tiba ia merasakan energi sihir yang sangat besar, sehingga membuatnya merinding. Bahkan para hunter-hunter yang ada di belakangnya pun merasakan hal yang sama. Dalam hatinya ia merasa ngeri dan berkata, "Apa-apaan ini? Aura ini sangat menusuk. Benar-benar tekanan sihir yang sangat mengerikan." Di dalam kuil Karteon, Hunter Xung masih akan bertarung dengan arsitek. Sayap yang ada di tubuh arsitek semuanya berubah menjadi lengan. Arsitek langsung menyerang Hunter Xung dan memberikannya pukulan yang sangat kuat, sehingga membuatnya terhempas ke dinding dan memuntahkan seteguk darah segar. Tidak sampai di situ, arsitek langsung memberikannya serangan susulan. Tapi Hunter Xung bisa menghindari semua serangannya, sehingga membuat arsitek sangat kagum padanya. Dan pada akhirnya pun arsitek berhasil memberikan sebuah pukulan tepat di wajah Hunter Xung. Tidak sampai di situ, Hunter Xung membalas pukulan tersebut dengan pukulan yang sama tepat mengenai wajah arsitek, membuat arsitek terhempas jauh ke belakang. Arsitek berkata, "Dengan tubuh manusia, kau berhasil membuatku semangat untuk bertarung. Dalam hidupku, aku tidak pernah terpikir kalau manusialah yang akan menjadi lawanku." Hunter Xung bergumam dalam hatinya, "Dia adalah orang yang mengundangku saat levelku telah sampai di level 101. Aku yakin dia sangat percaya diri bisa mengalahkanku." Tapi lalu ia bertanya kepada arsitek, "Arsitek, aku memiliki beberapa pertanyaan kepadamu. Alasan kau merancang sistem dan alasan kau memilih diriku dan kejadian yang telah mengguncang dunia pada saat ini." Sambil berlari ke arah Hunter Xung, arsitek pun menjawab, "Apakah kau ingin tahu jawabannya? Apakah kau berpikir dengan mengalahkanku kau bisa mengetahui jawaban semuanya?" Mereka berdua pun kembali bertarung. Hunter Xung berencana melakukan pertarungan jarak jauh dengan menggunakan skill Monarch Authority. Tapi arsitek juga bisa menggunakan skill tersebut, sehingga membuat mereka berdua terhempas. Arsitek berkata, "Tidak peduli membiarkanmu hidup atau mati, pada akhirnya kau juga akan mendapatkan jawaban semuanya." Lalu arsitek mengambil semua senjata-senjata yang ada di sana, dan ia pun kembali menyerang Hunter Xung dengan menggunakan senjata itu semua. Hunter Xung bisa menghindari semua serangannya. Ia bergumam, "Apa ini? Indraku. Aku bisa merasakan semuanya. Pedang, tongkat, kapak, hammer. Aku bisa merasakan semuanya. Aku telah bertambah kuat." Setiap tebasan, setiap ayunan kapak semuanya dihindari dengan sangat mudah oleh Hunter Xung, sehingga membuat arsitek sangat terkejut. Arsitek bergumam dalam hatinya, Bagaimana mungkin? Aku telah menggunakan seluruh kekuatanku, tapi dia bisa menghindari semuanya. Bukan hanya itu, dia juga bertambah cepat." Lalu ia pun terkena serangan Hunter Xung yang membuat lengannya patah. Ia berteriak kesakitan, "Tidak mungkin.
padahal hanya tubuh palsu, tapi bisa memberikanku rasa sakit. Sekarang aku tahu kenapa kau memilihnya. Dasar manusia, beraninya kau. Lalu arsitek membangkitkan semua patung-patung yang ada di sana, membuat Hanresung terkepung oleh patung-patung itu. Namun Hanresung menggunakan skill Monarch Authority untuk menghempaskan semua patung-patung yang telah mengepungnya. Ia pun terus berlari menuju ke arah arsitek. Kemudian ia menebas semua lengan-lengan yang ada di punggung arsitek. Tidak sampai di situ, arsitek juga membalasnya dengan sebuah tebasan yang tepat kena di perutnya. Lalu Hanresung dihadang oleh sebuah patung yang memegang tameng. Ia teringat bahwa patung itu adalah patung yang telah mematahkan kakinya dulu. Tapi kali ini berbeda. Ia pun menghancurkan kepala patung menggunakan sikunya. Lalu ia kembali menyerang arsitek, membuatnya semakin terdesak dan semua lengannya telah berhasil dipotong. Dengan tendangan yang sangat keras, ia pun menjatuhkan arsitek dan membuat arsitek kalah. Terlihat sisa waktu tinggal 2 menit 14 detik. Arsitek pun mengaku kalah dan ia akan menjawab semua pertanyaan Hanresung. Arsitek berkata, jawabannya ada pada dirimu. Kemudian notifikasi sistem muncul. Data yang tersimpan di dalam ingatan akan dibuka. Anda menerimanya? Hanresung bergumam dan berkata, iya, aku menerima. Dan tiba-tiba cahaya yang terang benderang langsung menyelimuti Hanresung dan membawanya ke suatu tempat yang dipenuhi oleh para monster. Ia sangat kaget saat melihat banyak monster dan berkata, apa ini? Monster puluhan ribu. Langit berwarna ungu dan gate muncul di mana-mana. Apakah ini adalah bumi? Di sini banyak sekali makhluk menyerupai iblis es, hag orc, goblin, dan giants. Jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui gate, umat manusia tidak memiliki kesempatan. Namun makhluk yang mereka lawan bukanlah manusia. Apa yang terjadi semuanya, cepat atau lambat, aku akan segera mengetahuinya. Kemudian terlihat para ruler keluar dari gate yang ada di atas langit. Mereka berjumlah sangat banyak. Salah satu dari mereka meniup sebuah trompet, pertanda bahwasannya peperangan telah dimulai. Hanresung melihatnya dengan serius, melihat peperangan antara Monarch melawan ruler. Para monster menggabungkan kekuatan mereka dengan tujuan mengalahkan para ruler. Suara dentangan perang dan hancurnya baju zirah memekakan telinga. Teriakan kemenangan segera berubah menjadi teriakan dan erangan, dan tanah diwarnai dengan warna merah. Yang terlihat bukan seperti perang, melainkan pembasmian. Para ruler mulai berhenti menyerang karena sudah tidak ada lagi perlawanan. Mereka pun ingin segera pergi meninggalkan medan perang. Dan tiba-tiba muncullah prajurit hitam menunggangi kuda dan berkata, "Arise." Sung Jinwo bergumam dalam hatinya, itu kan Monarch Cherry dan Shadow Extraction. Terlihat prajurit hitam itu menghidupkan semua mayat-mayat yang telah mati dan menjadikannya sebagai pasukan barunya. Sung Jinwo sangat kaget saat mengetahui identitas asli prajurit hitam itu, yang mana ia adalah Shadow Monarch dan para pasukan bayangannya. Dan peperangan terjadi untuk kedua kalinya. Sung Jinwo bergumam dalam hatinya, jikalau dibandingkan dengan Shadow Monarch, aku tidak ada apa-apanya. Pasukan monster yang telah dihidupkan kembali pun mulai menyerang para ruler. Peperangan sengit terjadi antara ruler dan pasukan bayangan Shadow Monarch. Shadow Monarch tidak hanya diam saja dengan melihat para pasukannya. Ia juga melakukan penyerangan terhadap para ruler, menebasnya dan membuat ruler terdesak. Karena pasukan bayangan yang tidak bisa mati dan pasukan ruler yang mulai terdesak, akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan bayangan Shadow Monarch.
Kemanapun sang monark pergi, pasti jejak kehancuran tertinggal di belakangnya. Kemudian di depan pintu kuil Karteon, terlihat Choi Jong-in, Wo Jing-chul beserta Cha Hae-in dan hunter-hunter lainnya sudah sampai di sana. Dan betapa kagetnya mereka saat merasakan energi sihir yang sangat luar biasa. Choi Jong-in bertanya kepada Wo Jing-chul, "Apakah kamu yakin kalau Hunter Sung benar-benar berada di dalam sana?" Wo Jing-chul menjawab dengan tegas, "Iya, aku yakin." Hunter Cha bergumam dalam hatinya, "Kekuatan ini bukanlah milik Hunter Sung, tapi kekuatan ini milik siapa?" Wo Jing-chul teringat akan perkataan Hunter Sung pada saat itu. Hunter Sung mengatakan padanya bahwa bukanlah Hunter Sung yang menyelesaikan double dungeon. Lalu, kenapa ia datang ke sini lagi? Kemudian pintu kuil Karteon pun terbuka, dan betapa kagetnya mereka semua saat melihat keadaan yang ada di dalam sana. Mereka melihat patung-patung batu yang telah hancur berantakan. Dan mereka juga melihat arsitek berdiri di hadapan patung-patung yang telah hancur. Ia berkata, "Apa ini? Aku ingat aku tidak mengundang manusia lain." Para hunter yang ada di sana pun sangat kaget karena arsitek bisa berbicara bahasa mereka. Lalu arsitek berkata lagi, "Hei manusia, diamlah. Kau akan mengganggu tidur sang raja kalau terus berbicara." Mereka semua bertanya-tanya, apa yang sedang dilakukan Hunter Sung Jinwoo? Kenapa dia hanya berdiam diri di sana? Namun betapa kagetnya, tiba-tiba arsitek menyerang dan menebas mereka semua. Arsitek berkata dengan nada yang mengerikan, "Hahaha, ternyata kalian kuat juga. Kalau begitu, aku akan menjadikan kalian sebagai persembahan untuk kebangkitan sang raja." Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.